Ayat ini Jadi berguna. dasarnya firman Tuhan. Gini, Bang. Bagaimana kita bisa Saya tanya membedakan kamu, itu? saya Kak? tanya kamu dengan logika kamu. Kenapa Yesus mendirikan gereja? Berarti kita fokus di zamannya Yesus dong. Oke, fokus. Oke. Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Berarti gereja yang perdana itu siapa? Kalau kamu bilang tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Berarti gereja yang pertama adalah Rasul. Di Antioch. Ya. Rasul. Rasul itu gereja. Gereja itu orangnya kan? Atau kamu mau memahami gereja adalah bangunannya? Sekarang saya tanya kamu, di mana kamu dibaptis? Di gereja. Jadi tujuan utama Yesus mendirikan gereja adalah supaya kamu dibaptis melalui gereja, supaya kamu kenal Yesus melalui gereja, supaya kamu mengaku dosa melalui gereja. Tadi itu kan? Ini kita ringkas lagi ke yang tadi. Saya akan balik ke topik yang semula. Jadi hanya dari gereja lah kita itu mengenal Yesus. Hanya dari gereja kita melakukan pengakuan dosa. Hanya dari gereja kita mengenal Kristus. Hanya dari gereja kita menyatu dalam Kristus. Setuju nggak? Berarti kalau gitu dasarnya gereja Alkitab ini nggak penting lah kalau gitulah. Makanya saya bilang pengakuan iman rasuli. Inilah pengakuan imannya para rasul. Aku percaya kepada gereja yang satu. Itu kan pengakuan iman itu ya. Aku percaya Kontradiksi kepada gereja yang, jangan dulu kontradiksi. Aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Itu pengakuan. Iya, tapi Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Gimana tuh, Kak? Ya pendengaran oleh firman. Firmannya itu siapa? Kan Yesus. Iya, tapi kan kita nggak hidup di 2000 tahun lalu. Kamu Kesaksian kira buku? Alkitab, kita membaca Alkitab supaya kita melihat Firman kesaksian-kesaksian itu kan dilanjutkan Rasul melalui pengajaran toh. Pengajarannya itu lisan. Baru ditulis. Kamu baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Baca. Kalau gitu kenapa Baca ada Alkitab, dulu, Kak? baca dulu. Saya tanya kamu, baca dulu. Saya suruh kamu baca dulu. Tesalonika? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oke, izin baca ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pertama apa dikatakan? Berpegang teguhlah kamu pada ajaran, pada doktrin yang kamu di situ gereja terima dari kami, Rasul. Baik secara tertulis dulu apa lisan dulu? Saya tanya kamu. Apa katanya di sini? Iya, secara lisan dulu. Lisan dulu. Maupun secara tertulis. Ajaran gereja. Kalau tidak ada gereja, pemberitaan lisan ini nggak ada. Ini nggak ada. Berterima kasihlah kamu kepada gereja yang memberitakan firman Tuhan itu secara lisan. Baru itu ditulis dan disebarkan. Ini hanya tools. Kamu harus percaya oleh pemberitaan Rasul. Bukan ini. Makanya saya bilang, kalau kamu masuk kepada gereja, kamu percaya kepada imammu yang dari para rasul tadi. Bukan dari sini. Ini hanya apa? Ini hanya ringkasan dari penjelasan lisan lalu disalin oleh gereja. Jadi gerejalah yang menyalin ajaran itu. Sebelumnya itu semuanya lisan. Makanya tadi saya katakan, kalau gereja beriman kepada doktrinal seperti ini dalam bentuk buku, maka kekristenan itu baru ada abad 4. Karena ini baru dikanonkan di Konsili Kartago. Abad ke-4, tahun 309. Tetapi kekristenan sudah berdiri berdasarkan ajaran lisan oleh para rasul ke seluruh Iya. Nah, Kita coba objektif, Kak. Kakak sepakat nggak bahwasanya marak banyak pengajaran yang juga sudah tidak alkitabiah? Ada yang percaya bahwasanya ajaran yang percaya Yesus itu bukan Tuhan tapi anak, kayak saksi Yehova dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak back to Bible sebagai pegangan, bagaimana kita bisa membedakan ajaran sesat dan yang benar, Kak? Itu maksud saya, Kak, dasarnya dari firman Tuhan.
Kan dikatakan berpegang teguh. Kalau Rasul bilang ajaran itu dari lisan, dari apa yang mereka saksikan, saya hanya percaya apa kata Rasul, bukan narasi orang-orang gak jelas. Iya, Saya kan tidak beriman kepada orang-orang yang tidak seperti para Rasul. iya, maksud saya kita kan nggak hidup di zaman Rasul, nggak hidup di zaman Yesus Tapi juga, Kak. ajaran Rasul itu hidup sampai sekarang melalui gerejanya. Itu diturunkan, diwariskan. Di gereja itu pakai apa, Kak? Di gereja itu imam itu mengajar karena dia dapat Mengajar menggunakan apa? Mada bakti apa Alkitab? mada bakti itu apa? Kidung-kidung pujian. Semua ajaran Bukan Alkitab Rasul. dasarnya. Bukan dari Kan kesaksian. saya bilang, ini kan disalin, tetapi salinan ini bisakah mengajar kamu secara komprehensif? Kamu aja baca Alkitab udah selesai, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu butuh guru. Kan udah saya bilang, kamu butuh guru, ini hanya tools. Tapi kamu butuhnya apa? Pemberitaan Rasul. Baiklah. Baik, Kak, terima kasih. Untuk ini saya hargai, mungkin saya berbeda dengan Kak Agatha untuk konsep ini. Tapi yang lain saya menerima penjelasan dan pengajaran Kakak tadi. Tapi maaf, saya masih percaya bahwasanya Alkitab menjadi dasar tolak ukur untuk membedakan setiap Adakah doktrin-doktrin yang Alkitab berbeda. mengatakan itu? Adakah Alkitab mengatakan? Bahkan di dalam Alkitab nggak ada dikatakan berimanlah Karena- kamu kepada tulisan. Nggak ada kan? Saya tidak beriman pada tulisan, Kak, tapi iman muncul dari firman Tuhan. Gini, Kak, Sekarang saya kita tanya, tidak firman itu kan jadi manusia, bukan jadi buku. Saya tanya, kamu kan bersumber dari sini. Saya tanya, ada nggak tulisan di sini? Iman kamu berdasarkan dari yang tertulis. Saya tanya sama kamu. memang tidak ada Alkitab yang kamu yakinin pun nggak ada menulis gitu, ya itu pilihanmu untuk tersesat selama-lamanya kan? Iya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang saya hargai. Mungkin kita berbeda di situ, Kak. Karena kayak saya bilang tadi kan, saya punya dasar juga kenapa. Walaupun secara dalil harafiahnya tidak tertulis, kita tidak hidup di zaman Rasul, Kak. Dan kitab ini kan kitab-kitab kesaksian para murid tentang Injil, kabar baik. Ya berarti dari Rasul kan? Sumbernya dari Iya, Rasul. tapi kita pegangnya tertulis dari situ, Kak, yang sudah dikanonkan kan oleh bapak-bapak gereja gitu loh, Kak. Kalau firman Tuhan bukan dasar sebagai tolak ukur kita membedakan dengan doktrin pengajaran yang banyak yang ngawur, aneh-aneh yang tidak di luar Alkitabiah, itu kan lucu, Kak. Dari mana lagi Makanya tolak saya ukurnya? bilang, kamu tahu nggak kenapa banyak ajaran yang ngawur? Karena semuanya keluar dari gereja. Semuanya menggunakan ini. Kamu tahu yang ngawur itu dari mana? Dari sini. Menafsir sendiri seperti kepalamu. Makanya ngawur semua. Tapi ajaran saya, apa yang saya katakan, ini bersumber dari Rasul. Saya bisa tunjukkan sanad pengajaran saya itu sampai ke Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Kamu tahu Iya. nggak kenapa? Baik. Kenapa gereja ada sebanyak itu? Padahal Yesus mendirikan satu gereja. Kamu tahu nggak kenapa? Karena semua baca Alkitab dan nafsir suka-suka jidatnya. Kalau kamu tidak setuju sama saya, itu tidak masalah. Semua orang yang tidak setuju dengan ajaran Rasul, semuanya akan dibuang. Matius 7 ayat Kalau 21 sampai 23 tentang pengajar-pengajar sesat. Oke, berarti saya simpulkan, Dan Kakak, jangan disimpulkan dulu. Dan kamu tahu 1 Korintus 11 ayat 19 harus terjadi bidat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Kamu tahu arti tahan uji? Kamu tahu arti berpegang teguh? Berarti ajaran yang dari para rasul itu harus dipegang kuat-kuat. Tidak boleh miring, tidak boleh goyang. Kak, tadi saya masuk, saya mendengar Kakak menjawab dari teman kita di server sebelah mengutip Matius 7. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat cuma demi manggil namamu, orang, mengadakan kenapa mujizat bukan? demi namamu, dan sebagainya. Loh, Tapi, dia manggil Tuhan nggak? Saya tanya. ya bukan saya, izinkan kasih saya tahu sama kamu. selesaikan ini dulu, Kak. Izinkan saya selesaikan ini dulu. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan, yang hebat pelayanan, atau orang yang bahkan melakukan mujizat sekalipun, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, enyalah kau pembuat kejahatan. Itu berlaku untuk Jadi itu orang Islam. sinkron, Kak, untuk dengan hidup kamu. kita. Loh. Udah terima Yesus tuh nggak sekedar cuman percaya secara mulut Itu saja, tapi berlaku perlu dimuridkan. dengar, Melalui itu berlaku apa? untuk dia juga berlaku untuk kamu. Kamu kira Alkitab itu untuk satu orang aja? Oh, kamu nggak Iya, ngerti. yang substansi dari poin saya yang artinya ketika kita sudah percaya gitu, bukan berarti kita bisa jadi Kristen gampangan yang udah santai aja lah, kan udah ditebus. Sedangkan di ayat berikutnya lagi daripada kitab itu mengajarkan kita, kerjakanlah keselamatanmu. Kamu tahu Berbuah konteks baiklah. dari Matius 7. Kamu baca judulnya dulu lah. Saran aku. Kamu aja nggak tahu judulnya itu adalah
Oke. Pengajar sesat. Oh, kamu nggak tahu apapun tentang Alkitab. Ngaku sudah baca, tapi kamu tidak paham konteks. Makanya saya yang sudah paham konteks, ayat Alkitab itu bisa nampar siapa saja kalau saya tahu. Karena saya tahu fungsi kegunaan ini untuk banyak hal. Kamu cuma tahu Kak. ini fungsinya satu, ngegetok kepala orang. Tapi saya bisa menggunakan fungsinya untuk ini, untuk itu. Kamu belum mengenal Kak, ini. Kamu belum mengenal Alkitab. Makanya kamu tidak menggunakannya untuk banyak fungsi. Kamu nggak sampai Iya. di situ. jadi iya benar kan kakak bilang tadi pengajaran sesat. Jadi buah tuh dilihat, pengajaran tuh dilihat dari buahnya. Makanya saya tanya kakak, siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan kalau bukan orang Kristen yang percaya, yang Loh, itu mengadakan tadi mujizat dan kamu berdoa? ya Tuhan nggak? Saya tanya kamu. Iya, berarti itu untuk orang percaya kan, bukan orang di luar Kristen. Loh, Bukan- sekarang bukan kamu orang di luar tidak mendustai percaya. telingamu. Sekarang saya tanya Tapi kamu itu mendustai untuk orang percaya, telingamu kan? nggak? Saya tanya kamu kalau jujur. Tadi dia bilang Tuhan Yesus, benar nggak? Benar nggak? Iya, itu kan, ayat itu kan berkata Ya udah, Tuhan, bukan kamu orang berseru kepada mendustai Tuhan. Makanya saya tanya, ayat itu untuk orang tidak percaya apa orang percaya Ayat yang itu berdoa demi untuk mujizat? semua orang yang menyebut Tuhan Yesus. Tadi udah saya jelasin. Yang artinya berarti Semua orang yang kalau ketika kita sudah terima Yesus bukan berarti otomatis selamat, Kak. Semua Masih ada lagi. orang dengarkan saya. Semua orang yang menyebut Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan kehendaknya, kamu dan orang yang tadi itu semuanya dikatakan Yesus ayat 23. Enyah kau dari hadapanku segala pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tahu Tuhan Yesus tapi tidak melakukan. Dia tidak kenal Tuhan Yesus tetapi mengolok-olok. Dia juga pembuat kejahatan. Bagaimana? Iya, yang artinya kan ikut Yesus tuh nggak hanya sekedar percaya kan, tuh selamat kan, tapi ada tahap selanjutnya melakukan melayani hasrat dan perasaan dia kan, kehendak Bapa kan kata ayat itu. Daripada Saya ketiknya ayat itu loh, Kak. Makanya saya bilang ayat ini Jadi berguna. dasarnya firman Tuhan. Ini, Bang. Bagaimana kita bisa Saya tanya membedakan kamu, itu? saya Kak? tanya kamu, saya tanya kamu dengan logika kamu. Pisau itu gunanya untuk apa? Ya tergantung dari orang yang membutuhkan. Nah itu ayat tadi tergantung siapa yang mau mengolok-ngoloknya. Botol. Paham kamu? Tergantung yang RT 6 nanya, kamu yang nanya, semuanya berlaku. Pisau itu, Tapi kan tidak dengar. dari Dengarkan saya. Pisau itu bisa untuk memotong buah, juga bisa mengiris inimu. Biar kamu tahu. Makanya saya bilang, kamu tidak tahu kegunaan pisau. Makanya kamu kira pisau itu gunanya hanya untuk motong buah. Tapi orang cerdas bisa menggunakan pisau itu dalam bagai hal. Bahkan buka paket dari keranjang kuning. Ini kamu terdoktrin sangat-sangat kurang. Paham nggak kamu? Saya katakan, saya mau ngajarin kamu. Tapi jadilah murid yang baik, bukan menjadi pembangkang. Ayat Alkitab itu bisa saya tabok untuk siapapun. Biar kamu tahu. Kenapa? Karena sama seperti pisau. Saya tahu dia bisa digunakan untuk apa aja. Kamu Kak. cuman tahu pisau digunakan motong buah. Saya tahu Tidak mungkin RT 6 mengusir setan dalam nama Yesus, nggak mungkin. Ini ayat ini untuk orang percaya. Itu dikatakan menyebut nama Tuhan, mengusir setan, bernubuat. Itu kan banyak. Demi cerita. namamu. MU-nya gede loh, Kak. Coba M-nya baca. tuh gede loh, Kak. Bukan setiap orang yang Berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kan nggak mungkin RT 6 nyebut nama Yesus ketika mengusir setan. Jadi ayatnya memang untuk orang percaya, yang Dengar, artinya Bang. setelah terima Yesus tidak langsung masuk surga, Kak. Saya tanya kamu. Jadi saya tanya. dasarnya tuh Alkitab, firman Tuhan. Ada pisau, fungsinya motong buah, motong tali, nyilet tangan, nyongkel pohon. Kamu ini kan ada banyak kan kriterianya. Tadi di dalam ayat itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Berarti ada orang yang berseru, ada orang yang bernubuat, ada orang yang mengusir setan. Itu banyak kriterianya. Kamu kenapa belajar sepicik ini dan sesempit ini? Saya katakan kepada kamu. Kakak bilang tadi statement di awal tidak percaya Alkitab sebagai dasar, tapi banyak ayat yang kakak ambil dari Alkitab. Gimana? Kenapa nggak dari pengajaran Rasul aja kalau gitu? Emangnya ini bukan pengajaran Rasul?
Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa saya Ini salah bilang adalah- ketika saya ini bacanya dari kamu- Alkitab? Karena kamu- kesaksian kamu Rasul kan di dengar saya Alkitab, bilang. Kak. Ini adalah kristalisasi dari ajaran Rasul. Tetapi bukan ini yang kamu pahami secara pemikiranmu sendiri. Makanya butuh gereja, butuh guru. Saya bilang dari tadi. Makanya saya bilang, ini semua adalah ajarannya Rasul yang dituliskan. Tetapi saya tidak beriman kepada bukunya, melainkan beriman kepada ajaran Rasulnya. Gereja bisa salah, Kak. Tidak semua gereja itu benar pengajaran Gereja bisa sehat. salah. Makanya tolak ukurnya firman dasarnya Alkitab. Ah, dengar, Contoh Pak. gini, teologi Sabar, kemakmuran. sabar. Gereja Saya mau koreksi prakteknya apa? Ikut Sabar. Yesus, kamu akan kaya di Sabar. dunia, Sabar. diberkati berkali Saya lipat. mau Itu kan koreksi firman dulu Tuhan kata-katamu. dasarnya. Saya mau koreksi kata-katamu dulu. Gereja bisa salah. Gereja yang mana saya tanya? Gereja yang mana? Gereja banyak salah, Kak. Bukan gereja saya. Iya, makanya saya bilang kita nggak. Saya kasih tahu bang. Saya kasih. Kakak kan jauh gereja sana, kan nggak mungkin saya sana kalau bukan dasarnya dari Alkitab. Gini. Teologi Gereja. kemakmuran bagi saya itu Saya tanya. tidak Saya tanya Alkitabiah. kamu. Saya tanya kamu. Gereja yang didirikan Yesus bisa salah nggak? Saya tanya kamu. Gereja yang didirikan Yesus bisa salah nggak? Kalau kamu sudah menyalahkan gereja, keluarlah dari agama Kristen. Sana masuk Islam. Jadi kakak setuju dengan teologi saksi Yehova, teologi reformat Injili, Kamu masuk kan teologi bagian? kemakmuran, hyper grace yang percaya Yesus Saya tanya cuma kamu. cukup di mulut doang. Gereja yang didirikan Yesus ada berapa? Saya tanya kamu, gereja yang didirikan Yesus yang mana? Coba kamu nggak ngerti apa-apa. Saya ngikutin logika kakak loh. Saya tanya, Saksi Yehova punya gereja? Punya? Ada gereja. Mana balai keselamatan? Ada. Kamu pengetahuan umum kau segini, kamu udah ngira seluruh dunia ini kamu tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Advent aja punya gereja. Saya Jangan tanya, Saksi Saksi Yehova. Yehova yang keluar dari mulutmu punya gereja nggak? Tapi setuju kan gereja tidak semuanya mengajarkan hal yang benar. Makanya back to Alkitab, Kak. Back to Jawab. Alkitab. Jawab. Alkitab tuh Jawab pegangan kita dulu. untuk membedakan dan menguji. Sekarang saya tanya kamu. Yang saya Yesus temukan sendiri di kan- dalam gereja justru apa pengajarannya tentang Bang, keselamatan yang Bang, muda, teologi saya kasih kemakmuran. tahu. Saya tanya Yesus kamu. itu anak, bukan Tuhan. Oke, Itu yang saya tanya diajarkan kamu. gereja, Saya tanya bukan kamu. dari Alkitab lagi. Oke, saya tanya kamu. Kriteria gereja Yesus kayak gimana? Ini kamu harus pintar. Kriteria gereja Kristus yang saya percaya, yang saya tahu ya, dia mengikuti ajaran Yesus, murid-muridnya, Mengikut rasulnya ajaran dari Rasul apa? lah, Dodol. Dari Alkitab. Dodol dari Alkitab. Kalau kamu bilang gereja yang didirikan Yesus dari Alkitab, Rasul Paulus Alkitabnya apa? Saya tanya kamu. Rasul Paulus itu belajar dari mana? Kalau Injil gitu, Matius Kak, kah? Dodol kamu. bed- Saya tanya Paul- kamu. Rasul Petrus belajar dari Injil nggak? Dari Alkitab nggak? Alkitabnya baru ada abad 4, Dodol. kita hidup di zaman yang beda. Murid-murid diajarkan oleh Yesus. Turun, terlalu tolol kamu. Saya katakan kamu terlalu tolol. Kalau kamu bilang gereja berdasarkan Alkitab, Rasul Petrus dari mana? Punya Alkitab Rasul Petrus? Dungu. Kamu sibuk ngomentari kakakmu. Kamu aja kepalamu kayak gitu. Paham nggak? Kenapa saya katakan seperti itu? Lah, terus abad kedua dari Alkitab nggak? Logikamu, Dek. Kamu laki-laki yang nggak pernah pakai logika dari tadi, tapi pakai emosi. Yang emosional itu adalah dia. Dia tidak bisa mengendalikan, mencerna apa kata-kata saya. Saya tanya kamu, Budi. Ini logika. Saya tanya kamu, Budi. Abad kedua, gereja itu pakai apa? Pakai Alkitab. Alkitabmu belum ada. Jangan berpatok kepada ini. Di dalam pengakuan imanmu pun gak ada beriman kepada Alkitab. Ini hanya tool, saya bilang. Tapi imanmu tidak timbul dari sini. Imanmu timbul dari gereja. Karena Yesus tidak mendirikan buku perpustakaan. Tuhan Yesus mendirikan gereja. Kamu hanya bisa dari gereja mendapatkan semuanya itu. Ya, saya tanya kamu, kalau memang betul dari Alkitab, abad ketiga saya tanya, gereja itu pakai apa? Pakai gigimu, ya.
animo. Makanya saya bilang, kamu kalau modelan kayak gini debat sama RT 6, beriman kepada kitab, kamu diketawain. Karena abad 3 belum ada Alkitab. Model kayak kamu itu akan kalah sampai kapanpun. Sampai situ kamu paham? Wajar kamu agnostik. Saran saya kamu masuk mualaf aja. Sana. Itu udah paling bagus itu. Pilihan terbaik.